minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babut takbiri ba'da salati fi yaumin ghaimin. Babu ini satu bab. At-tabkir maksudnya. Babut tabkir. Ini satu bab pada membicarakan masalah berpagi-pagi. Artinya bersegera bis salati dengan melakukan salat fi yaumin ghaimin, yaitu pada hari yang diliputi oleh suasana mendung. Cuaca lah. Cuaca mendung, kadang-kadang dari penggitan langit, dari penggitan jelu. Karena terutama sekali di Timur Tengah, seringkali memang terjadi mendung ini sangat-sangatlah isinya tebal, lebih-lebih di musim dingin. Sehingga di penggitan jelu. Di penggitan jelu. Nah, di saat penggitan jelu, kadang-kadang sampai 12 jam. Ini penggitan doang jelu. Marantan di Timur Tengah ini kan puasa kadang-kadang sampai 12 jam puasa. Kemudian berbuka ada semendak. Beruk dan jarak salat tarawih, datang waktu sahur. Nah, di saat-saat suara semacam itulah. Ia tahu, di penggitan jelu, Rasulullah menganjurkan arwan bintang pada salat. Lalu nombel yang tahu bahwa waktu salat warak. Padahal ini menggunakan jelu di penggitan. Jam waktu di nara. Di nara HP tahu ini kita jam. Di nara Google tahu kita ruang waktu salat. Di nara TV isi menjadikan radio di nara. Jadi Rasulullah mengajarkan arwan. Maka ini nelayan kebiasaan kedit, kebiasaan unta, kebiasaan bembe, bahkan sampai kepada tekik. Nah, ini istiqra. Manuk biasanya, nengongkong setiap narak waktu sholat. Nah, yang kadang-kadang para ulama, Imam Nawawi misalnya, ngongkong manuk ini uzkurullah. Nah, ini kan disebut dalam kisah Isra Mi'raj. Bahwa arak manuk isi otak nali aras, kemudian naiknya di bawah itu lapis bumi, al-babu itu lapis. Dalam waktu pasti mengucapkan uzkurullah. Pada ingat Allah. Lalu sinar tiang si para alim ulama, sehingga apapun si dengarnya adalah memberikan peringatan untuk ingat kepada Allah. Apa sih kita sebagai saksi bahwa untuk ingat kepada Allah Ta'ala. Haddatsana Mu'adz bin Fudalah. Telah bercerita pada kami oleh Mu'adz bin Fudalah. Qala, haddatsana Hisham an Yahya. Telah bercerita pada kami oleh Hisham daripada Yahya. Huwa ibnu Abi Kathir. Dia adalah ibnu Abi Kathir. An Abi Kilabah, daripada Abi Kilabah. Anna Abul Malih, bahwasanya Abul Malih haddatsahu, bercerita kepadanya qala, kunna ma'a Buraidata, kami bersama Buraidah, fi yaumin dhi ghaimin, pada suatu hari yang punya mendung. Jadi sangat tebal waktu itu awan. Faqala, maka dia berkala, bakiru bis salati, bersegeralah kalian, berpagi-pagilah kalian melakukan salat. Fa inna Nabiya SAW, maka Nabi SAW qala, man taraka salatal asri habita amaluhu. Siapa saja yang meninggalkan salat asar maka batallah amal perbuatannya. Ini sesuatu yang penting salat asar. Jadi seolah-olah bab ini menunjukkan bahwa tahu disuruh untuk tabkir melaksanakan salat ini adalah salat asar. Berbeda kanca salat zuhur kan, namun salat zuhur tabrid. Tabrid itu artinya adalah tunggu waktu melang jelu, waktu luan jelu, dak waktu mentereng laun, bekeneng-neng panas. Tono atau leka juk masjid atau saat no atau melakukan solat, nanti termasuk ini makruh. Adapun tabrid itu adalah merupakan suatu kebiasaan Rasulullah SAW dengan hikmah untuk menunjukkan at-taisir, mempermudah, tidak persulit. Permudah. Jadi
adalah berkaitan ke salat asar, tabekir, percepatlah. Ya. Qala, di dalam sebuah hadis dari Rasulullah SAW pun berbahasa apa ini? Ajilu salatal asri fi yaumil ghaimi. Bersegeralah kalian melakukan salat asar pada hari yang penuh dengan mendung. Dalam hadis lain maksudnya bakiru bis salati fi yaumil ghaimi fa inna man taraka salatal asri habita amaluhu. Saya ninggalan sembahyang asar batal amalan. Jadi kadang-kadang nih ini waktu untuk beraktivitas begawian, baik pegawian si berkaitan ke masalah perekonomian, pertanian, perkebunan, bahkan olahraga. Deman asar wah mulai olahraga sampai menjelang telap jelu. Nah, kadang-kadang luput sampai telap jelu dia sempat melaksanakan salat asar. Nah, lamun dia sempat melaksanakan salat asar, dan si habitat amaluh ini tentu adalah arat tafsil. Saya si habitat amaluhu dengan sebab meninggalkan asar no. Pertama memang isi muta'amidan. Sengaja ya ada demawa atau bar tekada ke maghrib. Dia mau salat asar dengan alasan arak perkawinan sangat penting berkaitan dengan kemanusiaan misalnya. Kemudian si kedua, si menganggap bahwa salat asar no ya memang adalah merupakan salat wusta, lagu bagaimanapun arak celah te untuk kapan? Untuk meninggalkan ia. Maka dengan semacamnya habitat amaluhu, batal amal. Amal apa sih maksudnya? Apakah pegawaian bagus si gawe ne? Si seharusnya berpahala lagu lantaran meninggalkan salat asar burung berpahala. Kemudian apakah maktamal dalam kalimat habitat amaluhu adalah pegawaian ibadah-ibadah isi membutuhkan hukum sah dan batal. Misalnya pernikahan. Lamun terpandang secara umum kan makna daripada hadis ini, saya meninggalkan salat asar maka batal pernikahan. Maksudnya pernikahan isi laksananya menyebabkan ya apa? Menyebabkan dia mau salat asar. Hati-hati. Nyongkol pada umum dia mau salat asar. Dan nyongkol saya enggak baru zuhur mulai dengan meter sekenek asar dan maghrib biasanya telah. Ada kadang-kadang isya tertunda. Dan kenapa? Karena ule yang setelah maghrib kelelahan. Padam langsung isya, kadang-kadang subuh pun. Nah ini. Yang hal-hal bersifat duniawi lamun dia penting lalu, maka tidak sampai mengakibatkan salat asar jadi terbangkalai. Jadi maksudnya ndekna berarti umpama Mas Bruno pelaksanaan salat pernikahan ini terlaksana ya parak nara asar. Kan lamun le anu ni lamun le apa sabda Rasulullah SAW dalam kitab karangan daripada Imam Mawardi tersebutan bahwa akimu nikahakum fil masjid yaumal jum'ati ba'da salatil asri fi syahri syawalin. Lamun bau melaksanakan nikah, laksanalah ia pertama di masjid, kedua di Jumat, ketelu setelah salat asar, keempat di bulan Syawal. Memang lamun indengnya bahwa le empat macam ni pertama kumben le masjid karena masjid khairul biqa al masjid, tempat si paling mulia lah masjid. Kumben le Jumat karena Jumat tu sayyidul ayyam. Kumben nanti setelah salat asar karena Rasulullah berbahasa saya mele ijabah doa insyaallah taala silahkan peta waktu antara asar timpal maghrib. Bilang jelu, apalagi lagi Jumat.
Kemudian setelah bulan Syawal kan setelah terpuasa, puasa dia merupakan pengabur dosa. Berarti sangat-sangat luar biasa. Nah ya justru lai-laiang jangan peta tu hanya lebaran. Cuma lah melaiang jarang melaksanakan nikah kenjelo, banyak harga kelam luang. Walaupun lai ini kan dinarak neon, dinarak listrik. Kan listrik. Nah justru lamun nekannya jangan diputi perhatian masalah waktu. Aruh pada doang anak be pantanakannya dengan mati piran-piran mati yang salah tali bagus doang. Atau piran-pirannya tanakannya bagus doang. Jelun. Nah, sebenarnya ia berbeda antara sopo waktu timpal waktu selainan, sopo jelo timpal jelo lainan. Ia berbeda-beda. Ada perbedaan arak fadilah, arak si lebih afdal. Babul adani ba'da dhahabil waqti. Ini suatu bab pada membicarakan masalah hukum azan setelah lewat waktu. Pada arah terungkap nih. Hadis ini tak terjadi kasus bahwa salat subuh laksana Rasulullah setelah ngowong-ngowong jelu. Babul adani ba'da dhahabil waqti. Ini satu bab pada membicarakan hukum azan setelah lewat waktu. Haddatsana Imran bin Maisarah. Telah bercerita pada kami oleh Imran bin Maisarah. Qala haddatsana Muhammad ibn Fudail. Alhamdulillah. Telah bercerita padaku oleh Muhammad bin Fudail. Qala haddatsana Husainu an Abdullah. Telah bercerita pada kau oleh Husain daripada Abdullah. An Abi Qatadah daripada Abi Qatadah, an Abi daripada bapaknya qala sirna ma'ar rasul ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan. Kami berjalan musafir bersama Rasulullah SAW pada suatu malam. Jadi Rasulullah memang luar musafir, banyakkan menempuh perjalanan malam. Faqala ba'dul qaumi. Maka berkatalah sebagian daripada kaum, artinya sebagian daripada sahabat isi milu ngiring Rasulullah berjalan malam. Apa ungkapnya? Lau arista bina ya Rasulullah. Bagaimana kalau engkau istirahat sejenak artinya. Arista ini adalah istirahat sejenak. Bina dengan kami. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Rasulullah, sila teman telah berjuluk deriki sila. Mengumpulan tenaga sehingga niki pertama perjalanan babega ngone tempuh. Dit masih jauh endah. Sila mungkin istirahat dulu. Arti dari Pak Aristanikin adalah ndeknya bermaksud untuk sampai bermalam. Semendak doang sebenarnya. Ya para Aristani. Qala maka Rasulullah bersabda, akhafu an tanamu anis shalah. Saya khawatir kalau kalian itu nanti tidur daripada sholat. Artinya si wayan lelah terus mentelah istirahat, maka boleh jadi pada pulas peninduk di tengah-tengah perjalanan, walaupun ngelepas awaknya di atas kerpok. Kalau di nara, entah jalan-jalan maraan kene, juga di hot mix segala macam. Hanya jalan setapak. Jalan setapak doang, karena perjalanan hanya untuk kepentingan lengan leka unta, leka jaran, leka bagal, atau nara kereta misalnya gerobak-gerobak, ya palinglah untuk jarak pendek, lengan sila tipa midang, untuk kepentingan mengangkut barang-barang hasil pertanian. Walaupun sangat-sangat sederhana. Dia ada primarantan cikarali itu si kabedoyang tibing kiri kanan julumudi. Kadang-kadang hanya merak papan biasa wah, ya oros-oros. Si bagal. Nah ini menunjukkan bahwa dia deman ukuran jalan semeter pun dia deman. Hanya sekadar dengan lampak nain jaran, nain unta. Maka apabila istirahat, ngelepaklah ia lihat pinggir-pinggiran jalan. Faqala ba'dul qaumi, astagfirullah. Qala Bilal, lalu berkata Bilal,
ana uqidhukum, nanti saya yang akan bangunkan kalian. Ning Bilal percaya diri bahwa ia bangun Bilal. Sementara kaum Silainan pada tidur nyenyak, suai lelahlah menempuh perjalanan jauh. Fattaja'u, maka berbaringlah mereka. Maka berbaring mereka. Wasnada Bilalun zahrahu, dan menyandarkan oleh Sayyidina Bilal akan punggungnya ila rahilatihi, kepada barang-barangnya. Jadi barang nu tahun selangga Sayyidina Bilal. Pagalabahu ainahu, galabathu ainahu, maka mengalahkan akan dia oleh dua matanya. Mengalahkan dia oleh dua matanya, dia sendiri dengan hantok pedem. Pana, maka tidurnya ialah Bilal. Pastaikazan Nabi SAW, maka bangunlah Rasulullah SAW. Rasulullah pun bangun. Wa qad tala'a hajibus samsi, dan sungguhnya telah terbit dinding daripada matahari. Artinya wah dinara malik wah selubung jelu. Isi gen nyilipin jelu. Wah bod paralin hampir waktu duha. Waktu isyraq ja ara-ara luntu. Pakola, maka Rasulullah bersabda, ya Bilal, aina makultani, ya Rasulullah, Bilal, mbe janji me, sigen dulu ita pada nu ni, kaget Bilal, qala ma alqaitu alayya naumatun, ma ulqiyat alayya, yaitu tiada dicempakkan atasku naumatun, tidur, mitlaha kaptun, seumpamanya sedikit. Marak niki ya Rasulullah, dia narak tinduk si lebih mai si kaji idap. Selain daripada mangkin ini, walaupun hanya sekedarnya langgang awak lek barang-barang niki Rasulullah, dia narak senyenyak marak niki si kaji tinduk. Qala, lalu bersabda Rasulullah, inna Allaha qabada arwahakum hina sya'a. Sesungguhnya Allah yang menggenggam roh-roh kalian ketika ia mau, waraddaha alaikum hina sya'a, dan dia mengembalikan roh kalian atas kalian ketika dia mau. Ya Bilal, hai Bilal, kum, bangun Bilal, fa'zan, azan bin nas, azanlah dengan manusia, bis salat, dengan salat. Fatawadda'a, maka Bilal pun wuduklah Bilal. Falamma irtapatis syamsu, maka manakala tinggi matahari, wabyaddat, dan sudah putih, di darah abang-abang sekedewa, putih waktu putih. Qoma, lalu bangun, fasolat, maka dia solat. Nah, apakah salat semacam ini parahan salat kada, ataukah parahan salat ada? Nah, lamun menurut ilmu fikih, bahwa separahan kada itu adalah iqamatus salati kharija waqtiha, mendirikan solat di luar waktunya. Sementara ini waktu jelu, berarti wah subuh, waktu itu waktu subuh. Ya, tahun laksana Rasulullah SAW. Lamun terpandang dari segi ilmu fikih berarti ya kada, karena ia tegawi di luar waktu. Lagu Rasulullah SAW, apakah ia berniat kada atau berniat ada? Dakan dia berniat kada pun ya otomatis ya kada. Lamun itu dipakai karena harijal waktu, basugul waktu. Nah, inilah dasarnya Imam Muslim meriwayatkan hadis yang mengatakan man nasi'ani sholati fal yu'addiha idza dzakara. Saya lupa melaksanakan salat di waktunya, mbe tahu ingat udah laksana wah. Jadi dia perlu ditunggu jemaah kada di waktu subuh. Am tertinggalan subuh, kada di subuh dia perlu. Le waktu diingat karena itu waktunya. Jelas waktu lah. Kalau di luar waktu ya salah hukumnya kada. Dia tidak perlu tunggu waktu zuhur apa. Luar, misalnya ingat jam 11 tak laksana subuh misalnya. Ataupun waktu selainan. Misalnya dia sempat melaksanakan zuhur. Karena lupa, tiba-tiba delawah ukuran waktu asar. Berarti kan luput waktu zuhur. Tuh, waktu asar tak gawe ya. Nah, apakah tergawe juluan waktu zuhur daripada asar atau asar julu baru zuhur? Karena
zuhurnya tak kapi numpang, maka laksana julu asar sehingga piang waktu. Ya nyodok zuhurnya. Atau misalnya dalam beralasan li ajli tartib, pada tartib baru terlaksana zuhur berjulu. Baru terlaksana asar. Jadi kadang ni tersiang julu baru terlaksanakan si ada. Si penting adalah tekad untuk melaksanakan tentang Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan ganjaran, tergantung oleh Allah. Allah akan berikan ganjaran terhadap dengan di sini dia berharap ganjaran, dia berharap pahala. Karena Allah berharap pahala, kadang-kadang dia terima badan. Karena apa? Karena ya doang ingatan sembahyang, ya doang ingatan gawe sembahyang singone juluan nu, rekeng-rekeng ni sekeneng menit sembahyang oni sekedar di tebeng pahala si Allah Taala. Mana yang taruh sujud bagus, ya ingat-ingatan. Mulai jadi ini ingatan. Karena anu maran satu bahasa daripada Ibnu Athaillah. Salah sopok daripada tanda neta terima ibadat adalah apabila tuah laksana dia ingat-ingatan wah. Si ingatan adalah Allah. Bahkan di saat si sembahyang pun ingat Allah Taala doang. Jadi peringat apa nak dia peringat tentang rukun sunat abad sunat hayat ni. Lamun tak ingat kepada Allah, barang Allah yang memberikan petunjuk tepat sesuai kaca aturan ibu pakai. Nah lagu lamun dah ingat le rukun le sunat abad terus dia ingat le Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh-boleh karena dia nara ingat Allah Taala, dia diterima Allah Taala. Jadi apalagi lepas selesai, lepas dah selesai rekeng wah dia pria lalu anggap arak. Jadi anggap piara. Nah sebaliknya lamun pegawaian lengi jana, ndak lupa pegawaian lengi ni. Karena lam terlupa ya na, lupa tak istighfar. Lupa tak kira ngampun. Berarti salah satu daripada tanda kesalahan-kesalahan akan terhapuskan apabila dia telah lupa kesalahan. Sebaliknya telah sopok tanda kebagusan terima Allah Taala apabila telah lupa kebagusan. Kebagusan dalam tagawi dia ingatan malik. Sedangkan kejahatan apabila terlanjur gawe ia ingatan doang. Ingatan. Karena ia sebabkan itu terdorong untuk bertobat, beristighfar. Ini yang dia pina babnya si Imam Bukhari dan mengatakan al-azanu ba'da zabil waqti. Berarti kanggo dengan ngebang apabila nuah le luar waktu lagu tentu khusus le internal dengan isi keliwatan waktu marantani. Hon bare jam subuh. Duha bahkan malik. Ya ante ngebang subuh salatu khairu minan naum. Dengan apa dari bangkat. Sampai arah ke cerita dulu. Dan ngebang subuh dilupakan salatu khairu minan naum. Bare wa duha ante tabada sopo dengan antas ke bangun eno aku lupa subuh no maka dia ila salatu khairu minan naum teturin tetu langsung lah dengan luwe dengar ada ni salatu khairu minan naum ante lalu tulang ke masjid sekedar membaca salatu khairu minan naum doang lalu speaker kedua no waktu duha jadi ndek dah boleh dengan penduduk dan penduduk sekedar salatu khairu minan naum doang ande datang ini masjid jauh Umbek ada salat hari minum dah. Kalau aku lupa ngorek dekat aku kada ini salat hari minum. Ya. Babu man shalla bin nasi jama'atan ba'da dhahabil waqti nani. Ini satu bab pada membicarakan orang yang melakukan solat berjamaah, jamaatan bersama orang lain berjamaah ba'da dhahabil waqti. Setelah telah pergi waktu. Berarti mana sebelum ini lakukan Rasulullah. Haddatsana Muadz bin Fudalah. Telah bercerita padaku oleh Muadz bin Fudalah. Qala haddatsana Hisham an Yahya. Telah bercerita padaku oleh Hisham daripada Yahya. An Abi Salamah daripada Abi Salamah. An Jabir daripada Jabir bin Abdullah daripada Abdullah. Anna Umar bin Al-Khattab. Bahwa saya Umar bin Al-Khattab Ja'a yaumul khandaki. Datang pada waktu hari Handak. Berarti puasa tahun Handak. Penggalian Handak. Ba'dama
Gharabati syamsu, setelah terbenam matahari. Wah telap jelu dia datang. Kan ia tu tahu na Rasulullah turun tangan waktu kali handak arak batu belik gadi. Tapi tu sahabat si kuat-kuat ngempok ia ngadu martil 5 kilo. Dia nak bau geming. Akhirnya Rasulullah dalam keadaan berpuasa, tidak ganjal tiani si batu sabuk turun Rasulullah. Ngangkat martil si 5 kilo. Akhirnya 4 kali nempok batu si Rasulullah. Belak 4. Bahkan dia ada sekedar belak doang. Ialah si nyugulang sinar. Sinar sekali ngempok Rasulullah mencirat sinar. Apa ini sinar? Satamliku Roman. Kau akan menguasai Roma. Malik ngempok si kedua kali. Satamliku Syam. Kau akan menguasai Syam. Lek si ketelu. Satamlikul Yaman. Kau akan menguasai Yaman. Kemudian lek si keempat. Satamlikul Persia. Jadi bertulisanmu. Sinar si sungguh dengan batu tulisanmu. Akhirnya gitaris para sahabat. Dan memang betul-betul menakjubkan. Ribut para sahabat. Menceritakan hal ini. Sampailah telinga dengan kafir. Ante ngolok-olok dan kafir. Karing pirat. Gena bau sini kuasain Roma, Persia, Sam dan Yaman. Si Nabi me anang jadi negarawan ke. Anang jadi pahlawan ke. Kan dia jadi Nabi biasa Nabi me. Sampai bicara dalam Al-Quran kan. Hayhata libatu adunu. Jauh kemungkinan memperoleh apa janji anda. Sampailah ucapan hayatan di para Rasulullah SAW. Rasulullah pun ini kememotan. Sang kemungkinan besar di demi ini. Kita akan menguasai Roma, negara pelik. Persia, Yaman, Sam. Pokok negara-negara si adidaya lah. Di zaman Rasulullah si 4 ni. Negara adidaya. Amerika jadi teman penghitan. Amerika justru ia adalah para pencari rempah di Indonesia. Bruno kendaitan Amerika terwali ke Australia. Australia kan sindaitia adalah penlayan Bugis. Di waktu menelayan ke jaringan Jepang. Dan Jepang pun dia ada selalu bahasanya kan uno jadi au. Jadi di waktu nasi ni jon Australia. Artinya Australia jauh. Arak ruang pulau nuah. Arak ruang pulau kita dengan tengah laut ni. Nah ia asal usul Australia. Jadi nikman arak penghuni secara utuh zaman Rasulullah. Jadi si paling terkenal adalah Persia, Roma, Sam dan Yaman sebagai negara adidaya. Maka ia antena terpejengakin ngombe baik gentar dengan kuasain Roma, Sam, Persia dan Yaman isi Nabi me. Rasulullah pun termenung. Dalam ketermenungan itulah ia turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha bi yadika innaka ala kulli syai'in qadir." Ya wa turun iki. Berarti Rasulullah terilhami doa si Allah Subhanahu wa taala antekna bau sini kuasai negara 4 adidaya ni. Tada ajar doa. Nah, doa ni lah ia si jari abadi. Di dalam ta isi mengiringi salat 5 waktu. Ya kita bacakan kalimat ni. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tu'izzu man tasha'. Kali khairat nakala kulli syai'in qadir tu lejan sampai tutup. Akhirnya tu ndek nak kuasai lek waktu na isi masih hidup Rasulullah SAW. Justru lek zaman Umar bin Khattab. Pengiriman pasukan pertama di Pak Roma 10 jadi pasukan khususnya kirim se Umar bin Khattab. Buat terbanti. Selapuk ni. Dia nak ngenteng sikit-sikit. Dia memang buat terbanti.
para pemimpin pasukan khusus duit 10 nu temang penjara. Terus seneman terbabat belongnya, berundinglah para prajurit-prajurit Roma. Kumbek ni kan ni, singentang 10 nu. Sebulan maju lu, balik. Apa aja terlaksana. Akhirnya tentu mati wah, selaput mati. Jadi bengulik sikit-sikit. Kemudian tentu ngonek-ngonek demena siwa ngene bentan legaan sikit. Antik sikit dia suruh uli. Antik mula bercerita tu berembih hebat nu, berembih sadis tu prajurit-prajurit Roma. Antik kapok Umar mengirim prajurit Malik. Si siwa ni demen tepleng belongna terus ngelompong mencirat rohna wah tearak si para bidadari. Bisa doang nih baru. Akhirnya seolah-olah selapun berjulu-juluang. Aku gamang ke belong-belong pun. Selapun si 10 tu. Maka si Pak Sekik tendotang ni lah ia demen terputusang dek kanggo tegoro harus dulik di Pak Mekah. Maka ia tahu na muni dengan burung terlepas ni. Ya wailah, ya wailah, ya wailah. Celaka aku, celaka aku. Maka tekolik tegorok marantan batur ku siwa nu. Sampai tawa plek Ka'bah di narak lain jadi ucapan ya wailah, ya wailah, ya wailah. Sampai di ketuan si para sahabat selain. Semeton kan mesa ada ngenteng dari sekian banyak prajurit saya dikirim ke Roma. Maka selama anda tawaf selalu mengucapkan ya wailah, ya wailah. Tahu maksudnya wailah nu. En megen anteng kita ya sang bejur-juruan ngenteng milik tegorok. Ngumben tan bidungna wailah kan aku berarti pada rugi. Sementara batul siwa no demen pleng belongna otaknya bergelinding, rohnya langsung tarak si bidadari di tempat sangat bagus. Neka aku ndek ku mau sing ngono. Berarti kan pantas ucapan wailah. Jangan jadi ngono. Nah terus berbeda rencana selanjutnya. Nah lamun selanjutnya pokoknya kita berjuang wah untuk melalukan Roma. Mari kehidupan salat ala hidup. Dan mari mati yang lah mati jadi syuhada. Tentu ya waktu suruh Malik memimpin prajurit operasi tipe Roma karena awak tahu kelemahan-kelemahan tentara Roma. Malik babat. Nah itulah ya kisah sampai disebut dalam Al-Quran. Gulibatir Rum fi adnal ardi wa ba'da galabihim sayughlabun. Setelah dia menang, gena terkalahang Malik. Nah, akhirnya tentu kalahang. Nah, waktu perang dunia kedua, perang dunia pertama, ya tahu bersekongkol kan Amerika, Inggris, China datnu untuk membalikan Roma. Akhirnya jadilah Roma sebagai negara Nasrani. Pada satu saat berperang ya kanca Persia. Persia ini beragama. Persia ini beragama. Maka di saatnya si kalah Roma si Persia mengadakan serangan balik terhadap Persia, bau kesingkalahan Malik Persia si Roma. Ini adalah merupakan perjuangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ya sewaktu turun Umar bin Khattab waktu datang ke Handak ternyata maghrib. Faja'ala yasubbuku para Quraisy. Maka mulailah Umar bin Khattab mencaci maki orang kafir Quraisy. Qala, lalu dia berkata, ya Rasulullah, hai Rasulullah, ma kitu usallil asra. Hampir saya tidak bisa melaksanakan salat asar. Hatta kadati syamsu taghrubu. Sampai hampir matahari terbenam. Qala Nabi SAW. Bersabda Nabi SAW. Wallahi ma sallaituha. Demi Allah, saya belum mensalatkan asar juga. Pakum maka kami pun bangun. Ila buthana, kepada Buthan. Kami pun bangun. Fatawadda, maka berwuduk di salat. Watawadda'na lah, kami juga berwuduk. Fasallal asra, maka kami pun sama-sama melaksanakan salat asar. Ba'dama gharabati syamsu, setelah terbenam matahari. Thumma shalla ba'dal maghrib, setelah begitu dia selesai salat asar, langsung maghrib. Langsung maghrib setelah salat asar. Nah, ini adalah sebuah
Ya, jadi dalil marang seterangan piranan bahwa dalam suasana normal memang wajib te alat awal waktu, utama yang salat ala waktu lebih-lebih asar, salat wusta. Nah, adapun dalam suasana normal karena arah halal kepentingan, maka jangankan sampai genta mau 2 rakaat 3 rakaat, serakaat doang temu salat asar, ada datang maghrib, wateparan tuah melaksanakan ada selapu nasi 4 rakaat. Kemudian juga masih salat subuh, serakaat salat subuh, terus saat itu jelu teparan tuah sempurna melaksanakan salat subuh secara ada di waktunya, walaupun setengah gawe itu di waktu, kemudian itu di luar waktu. Nah, ini artinya apa? Bahwa Islam ini mengajarkan at-taisir, kemudahan. Lagu ndik tekanggo sih meremeh-remehkan kemudahan. Dalam arti yang pentinglah kita mau melakukan dengan tekad lillahi ta'ala, kemudian soal terima terserah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang penting adalah itu laksana sesuai dengan keadaan si tekicanin Allah Subhanahu wa taala, marantan si laksana si Rasulullah SAW. Maka dalam suasana dia normal karena ia sibuk pada menggali handak sebagai silmina benteng. Berhandak ni main-main. Ia belo sepanjang kota Madinah. Gali dengan padahal tahu data Madinah ni cadas to. Bayangkan ngadu dangdang, ngadu pelu, lamunara lamuna bodu battle. Sederhana wah guna yang si Rasulullah timpal para sahabat. Lamun dengan sebab keyakinan untuk bau dari handak ni pun atas Salman Al-Farisi. Kalau Al-Farisi ternyata panglima perang di Persia. Ia sengaja datang di Madinah untuk minta Rasulullah lah. Terbada sebelumnya. Pertama si paling penting jadi cirinya Nabi Sigmai Petanya Salman ini. Lama yang sedekah ia nanti demi diterima. Ya wah nun. Lamun nanti demi diterima sedekah kami ya wah. Tentu Peter si anu dari Islam masih Nasrani sampai dah berait kan Rasulullah, ande laksana sesuai kan cerita pada ia seniman berangkat isi sopo rahib sopo pendeta. Tentu yang dan yakin berarti dia yakin berarti pelinggih dia ni kiaran Muhammad, pelinggih dia berarti Nabi Rasul akhir zaman. Aku bahasa Rasulullah Salman Farisi langsung kapung Rasulullah Salman Farisi dan hidup mas imanain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tekicanin berakum dari kejasida. Nah yang tidak pinak jadi andalan dalam mengatur strategi perang Salman Al Farisi ini, termasuk Khalid bin Walid masih mengatur strategi perang kali strategi ya. Siapa waktu Khalid bin Walid jadi panglima untuk memimpin operasi. Prajurit Islam malas kedi. Lagu kebetulan malam. Ngumbentan prajurit Islam sesekedi ini nanti ada kita berlipat-lipat si prajurit kafir. Sehingga tidak terjadi peperangan. Wah takut kafir ini. Karena ya angok minta duit prajurit Islam. Padahal ini negeri terperangin. Mati selapun. Prajurit si pimpin Khalid bin Walid. Siwayan duit na kafir. Lagu bau sinatur dengan secara bagus, marak ruan si susul menyusul, harus kedi padahal ni. Marak menyusul prajurit ni. Akhirnya kita dengan jauh si prajurit kafir, jauh. Dia nak buik-buik pun prajurit si gentelawan ni. Dia nak buik-buik datang lalu sikit Malik datang sikit sekelompok doang. Jadi seolah-olah para nasi dan kafir prajurit si pimpin Salman Farisi ni, si Khalid bin Walid ni 10 kali lipat daripada jumlah ni. Lalu dia tertilah batur. Lalu tegan paksa diri lalu menghadapi prajurit sing lalu dia aja dipan ternyerah nyawa ante. Lalu jak mundur wahan. Dan tahu strategi daripada Khalid bin Walid. Strategi Khalid bin Walid. Nah, itulah ia yang lahir ajian-ajian pendekar-pendekar Jawa selain bahwa sekek jadi marak kelihatan 1000. Istilahnya ajian adik kakak hari-hari. Artinya sekek maruan 1000.
Lagu embe si aslina dia tahu. Ternyata dalam Al-Quran Arab. Ya sih pada amalan. Berarti strategi Salman Al-Farisi apa hadits Walid ni lamun sido jadan dia ngadu ajian kan dia. Akal keduna. Akal. Ya berarti le itu syarat dalam saya muslim no tentang masalah kada solat isi ya doa jadi perdebatan tentang masalah lamun kada solat kan ini sekian telali salat jangan dia sebaliknya lamun itu wajiban solat gratis lamun dia balikan kada kan ada seberutang liwat waktu nih dedek prima bayar itu lalu lu bang berutang mari kau dong ceboh lalu sedengan. Ada pun tagih. Kira utang ni sasian. Air ngonek-ngonek ni nebani tetap doang tagih kadang kena lupa ni. Memang kadang-kadang melaksanakan solat setelah solat isi di terkangguang untuk melaksanakan kemungkinan besar ia adalah mengkadak salat silai-lai sini no ingat. Sini ingat misalnya ya kadaan salat wajib ya, dia melaksanakan salat badiah sunat. Lagu salat wajib. Maka ente saksiang maka harus husnuzon. Ya enggak ada nih. Boleh lain. Waktu mukallaf dia putih rajin lali salat. Maka yang tidak ada ya setelah selesai salat setiap waktu bahkan setiap waktu. Baik salat subuh ataupun salat setelah salat asar. Nah, adapun apabila para entan sibrukno memang ia jadi alasannya dengan isi melalaikan ya, melalaikan lali terjadi dan lagu sebenarnya jande justru apabila tuntut untuk mengkada melakukan berarti semakin berat itu untuk meninggalkan karena itu tetap tertuntut untuk ada ia. Kemudian apabila kembali kepada la tuqda wa la tubda berarti ia si ijtihadin si Imam Tajuddin Subki. Nah, berdasarkan ijtihad daripada Tajuddin Subki di waktu no, maka ia nanti mulai terlaksana itu lamun di pediah ia terlaksanaan si keluarga. Ternyata Tuan Guru Muhtar no Kediri warang daripada Tuan Guru Ibrahim, mentua daripada Tuan Guru Wajdi, dia tahu bahasa Arab memang. Lalu ngajaran Masjidil Haram. Ngajaran Masjidil Haram bahasa Indonesia kedua bahasa Melayu. Ya ngarang kita para telu lembar. Arab telu lembar. Si telu lembar no khusus masalah pidyah solat. Masalah pidyah solat. Tapi yang telah kitabnya si Guru Nawawi. Atau no ternyata si jari dalilnya adalah arah mukadimah Syaibar ini tentang sopok dengan meninggal dunia sedang meninggal dunia nanti dipesan tipa keluarganya jemaah mati bakar jenazahku bakar jenazahku nanti lamuna bakar no awalnya teteh yana 50% tipa segara 50% tipa darat laksanaan sanak jarina memang laksana akhirnya si teteh tipa segara tipa darat no berkumpul jadi manusia balik. Nah, ia menunjukkan bahwa ketakwaannya apabila dengan cara semacam ini pun ternyata Allah akan memberikan respon, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan memberikan kemudahan bagi ikhtiar untuk mengkadakkan keluarga si wajulan meninggal dunia ataupun mempidyahkan. Sehingga dengan demikian kuat dasarnya. Jadi kalimat la tuqda wa la tubda maratabatul mu'inu adalah ia si ijtihad ini si Imam Tajuddin Subki, maka ialah jadi dasar para ulama-ulama itu melakukan pidyah dengan emas ataupun dengan lamun pidyah itu kan ngadu beras sekek solat artinya sekek waktu adalah 1 mud. 1 mud itu sekitar 612,3 gram. Artinya 3 kilo lebih sekedi. Lamun tebuletan jadi sekilo bagus. Jadi kan masalah terima atau ndek atau pahala ditendek. Maka memang lamun kembali kepada Imam Ghazali lamun sembahyang syariat no apabila teringat oleh Allah Taala waktu takbiratul ihram setelah no dia ingat-ingat sampai tutup sawah sembahyang teh dan sembahyang syariat ni ada lamun sembahyang tarekat yakni dengan takbiratul ihram sampai tutup teringat oleh Allah
Namun sembahyang hakikat yakna sepanjang hidup teh bahwa sembahyang tene adalah jari sumber isi mendorong tetap ingat kepada Allah Ta'ala. Nah apabila maju kepada Imam Ghazali bahwa pira persen ingat Allah Ta'ala sembahyang nasi kena mau pahala. Misalnya 5% ingat 5% mau berpahala. Lagu terima ya karena wasah menurut syarat kan. Jadi kehusyuan ini adalah merupakan suatu cara untuk mendapatkan pahala sesuai karena persentase keingetan. Lamun ingat sampai penutup dengan takbirul ihram sampai penutup maka selaku nepol mau pahala. Nah lamun setengah mau ingat Allah Ta'ala setengah ada pahala. Lalu masih bro yang penting dulu selesai syariahnya. Lamun syariahnya cukup rukun kauli, rukun fi'li, rukun qalbi ya mungkin sangat sulit tetap diterima Allah Subhanahu wa taala dan gugur kewajiban. Itu kewajiban untuk mengulangi malik. Qala al-muhaddits rahimallahu taala babu man nasiya salatan falyusalli idza dzakarana. Wallahu a'lam bissawab.